Perkenalkan, nama saya Ferda Nurlena. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi di Kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam. Adapun latar belakang dari permasalahan penelitian saya yaitu menurunnya minat belajar siswa adalah salah satu permasalahan yang sedang terjadi di kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam terhadap mata pelajaran ekonomi. Hal ini diperlihatkan dengan kurang antusias seorang siswa dalam proses belajar mengajar. Siswa terpantau secara pasif, cenderung hanya mencatat dan mendengar apa saja yang telah dijelaskan oleh guru di depan kelas sehingga proses pembelajaran hanya berlangsung secara satu arah. Ketika diberi sebuah kesepakatan untuk melakukan pertanyaan, sebagian besar para siswa hanya terdiam. Hal ini menjadikan para guru merasakan kesulitan untuk mencari tahu sehingga sampai mana kemampuan dari seorang siswa. Kebanyakan siswa sering beranggapan bahwa pelajaran ekonomi itu susah dan tidak menyenangkan karena banyak perhitungan dan rumus yang harus dipelajari. Mereka menganggap basic anak IPS itu belajarnya santai dan mudah karena hanya membaca dan menghafal saja. Karena tidak adanya minat siswa dalam belajar pada mata pelajaran ekonomi tersebut, membuat kegiatan belajar dan mengajar di kelas menjadi pasif. Akibatnya, minat belajar mereka berkurang dan mempengaruhi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di kelas tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa minat belajar dari para siswa terkait bidang pelajaran ekonomi masih minim. Masalah ini dibuktikan dengan rata hasil ujian akhir semester ganjil pembelajaran ekonomi pada siswa kelas 10 IPS yang berada di SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam, di mana masih banyak nilai ujian semester yang ada di bawah KKM. Yang selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya yaitu adakah pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam. Lalu, untuk manfaat penelitiannya yaitu ada manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa karena penelitian ini sangat berkaitan dengan dunia pendidikan dan demi kemajuan generasi selanjutnya. Untuk manfaat praktisnya yaitu manfaat bagi penulis yaitu untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar. Manfaat bagi pembaca yaitu memberikan informasi serta pembaca dapat mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini untuk variabel bebasnya yaitu minat belajar, di mana saya ambil untuk teorinya yaitu tentang definisi minat belajar dan faktor-faktor minat belajar. Untuk variabel Y-nya, untuk variabel terikatnya yaitu hasil belajar. Pada hasil belajar ini teori yang saya ambil yaitu definisi hasil belajar dan faktor-faktor hasil belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Inenga Jaya Okadiputra 2023 yang berjudul Pengaruh Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 11 pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Sawang tahun ajaran 2021-2022. Dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara positif serta signifikan minat belajar dari seorang siswa kelas 11 terhadap hasil belajar ekonomi di SMA Negeri 1 Sawang. Untuk penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jeremis Eko Dewantoro 2020 yang berjudul Pengaruh Minat Belajar dan Efikasi Diri Terhadap Hasil Belajar Ekonomi SMA Negeri 2 Pontianak. Dari hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS di SMA Negeri 2 Pontianak. Hal ini ditunjukkan dengan hitungan. Nah, apabila dibandingkan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 12 IPS di SMA Negeri 2 Pontianak. Lalu muncullah hipotesis yaitu hipotesis HA, yaitu ada pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam. Untuk H0-nya yaitu tidak ada pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Kota Pagar Alam. Lalu bagian ketiga yaitu metodologi penelitian.
Yang pertama ada populasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi dari seluruh siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Kota Pagar dengan jumlah 136 orang siswa dari 4 kelas 10 IPS. Peneliti mengambil populasi tersebut karena sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi pada penelitian ini mengenai kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran ekonomi, di mana mata pelajaran ekonomi ada pada kelas IPS. Yang selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Untuk teknik sampling penelitian saya ini yang digunakan yaitu adalah cluster sampling, di mana sampel diambil secara acak kelompok. Peneliti memilih teknik sampling ini karena peneliti menganggap semua anggota populasi itu sama dan tidak membeda-bedakan ataupun memilih dari aspek latar belakang anggota populasi untuk mencari sampelnya. Untuk mengetahui jumlah sampel yang akan diteliti, peneliti menggunakan salah satu metode untuk menentukan jumlah sampel, yaitu dengan menggunakan rumus Loving. Adapun rumusnya yaitu N sama dengan N dibagi 1 per N dikali N kuadrat, di mana N jumlah sampel, N besar jumlah populasi, E adalah batas kesalahan 1 dan bilangan konstan. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil yakni 102 orang siswa yang dijadikan sampel penelitian untuk pemilihan kelompok kelasnya menggunakan cara undian sederhana. Lalu didapatlah sampel setelah ditentukan pada teknik sampling sebelumnya, maka penelitian ini didapat sampel sebanyak 3 kelas 10 IPS yang akan digunakan sebagai uji coba instrumen. Selanjutnya yaitu adalah teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini saya menggunakan kuesioner atau angket pada minat belajar. Sedangkan pada hasil belajar saya menggunakan tes dengan butir soal. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan jenis skala Likert, dan dengan data yang diperoleh tersebut maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Lalu yang terakhir yaitu teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan teknik analisis data yaitu statistik deskriptif dengan menggunakan rumus deskriptif sebagai berikut, yaitu P sama dengan F dikali 100% per N. Nah, di mana P itu yaitu sama dengan deskriptif persentase, F-nya adalah skor yang diperoleh, dan N-nya adalah jumlah skor tertinggi. Baiklah, itu saja presentasi pemaparan proposal penelitian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.